Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatil kiram wal ahibba, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, melanjutkan pembahasan kita yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan pembahasan tentang idgham dengan dua jenisnya dan dua jenis kesempurnaannya. Idgham, sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwasanya idgham terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua dua macam, yakni dua jenis. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, idgham yang harus dan mesti ada gunnahnya. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah, idgham yang tidak boleh ada gunnahnya. Ya, idgham yang tidak boleh ada gunnahnya. Idgham yang disertai dengan sifat gunnah, hurufnya ada 4. Maksudnya apa hurufnya ada 4? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 tersebut, yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka harus diidghamkan dan disertai dengan sifat gunnah. Kemudian idgham bila gunnah adalah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari dua huruf, yaitu lam atau ra, dan dimasukkan secara sempurna tanpa adanya gunnah. Itu idgham terbagi dua dari sisi jenisnya. Kemudian idgham juga terbagi menjadi dua dari sisi kesempurnaan, ya, dari sisi kesempurnaannya. Ada yang idghamnya secara sempurna, ada yang idghamnya tidak sempurna, ya. Ada yang masuknya secara sempurna, ada yang masuknya tidak sempurna. Idgham yang sempurna yaitu idgham kamil, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, ra, mim, dan lam. Ya, maka nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf tersebut atau salah satu dari 4 huruf tersebut secara sempurna dan menghilangkan dari zat huruf nun sukun dan sifat nun sukunnya. Ya, menghilangkan dari ucapannya saja. Tapi sebenarnya dalam bentuk tulisan, ya, bahwa nun sukun tersebut telah berpindah ke dalam huruf berikutnya. Mari kita bahas apa? Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Jadi huruf nunnya dimasukkan ke dalam huruf nun berikutnya. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Ya, nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf lam. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Nunnya dimasukkan ke dalam huruf mim. Secara lafaz dia hilang huruf nunnya, baik dari zatnya atau sifatnya. Ya. Nah, itu yang dinamakan idgham kamil, sempurna, tidak terlihat sama sekali dari sifat atau zat huruf nun sukun. Jadi hilang secara sempurna, kamil.
Adapun yang kedua adalah idgham naqis. Idghamnya itu yakni idkhalnya itu kurang, masuknya itu kurang. Nun sukun ke dalam huruf yang diidghamkan ke dalam huruf berikutnya kurang. Hurufnya apa? Hurufnya cuma dua, ya atau waw. Jadi masuknya nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau ke dalam huruf waw tidak sempurna, ya. Jadi tidak hilang secara total, masih ada yang tersisa. Sifat gunnah yang tersisa dari nun sukun tersebut. Ya, apakah nun sukunnya masuk? Ya, masuk ke dalam huruf ya, ke dalam huruf waw. Ya. Tapi setelah dia masuk, ada yang keluar, yaitu sifat gunnah. Jadi itu makna daripada idgham adalah idkhal, memasukkan huruf nun sukun ke dalam huruf idgham. Taib. Itu ringkasan tentang idgham menurut hukum nun sukun dan tanwin. Menurut bab hukum nun sukun dan tanwin, yaitu pelajaran keberapa? Pelajaran keempat. Jadi kadang-kadang istilah idgham pada bab hukum nun sukun dan tanwin berbeda dengan istilah idgham pada bab yang lainnya, ya. Jadi idgham yang dimaksudkan di sini adalah idghamnya nun sukun, ya, bukan idgham huruf yang lain, tapi khusus idghamnya nun sukun dan tanwin. Maka dia dibahas khusus pada ahkamun nun sakinah wa tanwin. Tapi kita akan membaca sore hari ini contoh dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Dia adalah jenis idgham bi gunnah, atau lengkapnya dia adalah idgham kamil bi gunnah, ya, idgham kamil bi gunnah. Idghamnya sempurna, ya, kamil. Tapi dia bi gunnah, disertai gunnah. Kenapa? Ya. Tidak sama dengan idgham kamilnya huruf mim, tidak sama dengan idgham kamilnya huruf lam, tidak sama dengan idgham kamilnya huruf ra. Ya. Idgham kamilnya huruf lam dan huruf ra itu tidak ada gunnah. Tapi kenapa di sini idgham kamilnya harus ada gunnah? Karena kalau kita jabarkan, ya, bertemunya nun sukun dengan nun yang hidup itu sama saja seperti huruf nun yang bertasydid. Namun dari sisi tulisan, dari sisi kitabah, ya, berbeda. Ya. Contohnya seperti min nadhir, ya. Contohnya seperti min nadhir. Min nadhir. Ini kalau kita sederhanakan seperti ini. Min nadhirin. Ini kalau kita sederhanakan seperti ini. Tapi kalau itu adalah tasydid, contohnya minal jinnati wan nas. Ini bukan disederhanakan caranya, yaitu dirinci. Lalu disederhanakan seperti ini. Kenapa ini tidak dibuat seperti ini saja? Jawabannya mudah. Karena yang diinginkan dari pembahasan di sini adalah hukum nun sukun. Maka yang harus dinampakkan adalah
nun sukun, walaupun cara membacanya sama. Sekarang yang ini kebalikannya. Kenapa ini tidak ditulis seperti ini aja? Karena pembahasan di sini adalah pembahasan tasydid. Maka dia dimasukkan dan dibahas khusus pada ahkamun nun wal mim al musyaddadatain. Hukum nun dan mim yang bertasydid. Jadi itu jawabannya. Gitu ya. Kenapa ini tidak seperti ini aja menulisnya gitu ya? Karena ya min nadhir dibahas pada hukum nun, sukun, dan tanwin. Maka itu yang tadi yang disebutkan, membacanya sama, lafadznya sama, pelafadzannya sama, tapi tulisannya, ya, kitabahnya berbeda. Itu. Pertanyaan yang kedua, kenapa min nadhir, ya, dengan min rabbihim idgham kamilnya berbeda. Ya. Min rabbihim juga idgham kamil. Min rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ra. Ya. Nun sukun bertemu dengan nun, sama-sama idgham kamil. Lalu kenapa ini ada gunnahnya? Ini tidak ada gunnahnya. Tidak ada gunnahnya. Karena tujuan daripada idgham kamil itu menyembunyikan huruf nun sukun secara sembunyi, yang gimana ya? Ditutup dengan rapat, disembunyikan, tidak boleh ditampakkan sama sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan kamil. Dan kebetulan huruf nun sukun ini dia sembunyinya pada huruf nun. Dan huruf nun adalah huruf yang memiliki sifat gunnah, sedangkan huruf ra tidak punya sifat gunnah. Dan sudah otomatis kalau nun sukun dimasukkan ke dalam huruf nun hidup atau huruf mati dimasukkan ke dalam huruf hidup, maka huruf hidupnya jadi tasydid. Huruf mati dimasukkan ke dalam huruf hidupnya jadi tasydid, walaupun tidak ada tulisan tasydidnya. Seandainya tidak ditulis tasydid pun tidak masalah. Karena kaidahnya seperti itu. Huruf mati kalau dimasukkan ke dalam huruf hidup jadi tasydid. Sama tidak dengan kaidah di sini. Huruf mati kalau dimasukkan ke dalam huruf hidup jadi tasydid. Ini juga sama kaidahnya. Huruf mati dimasukkan ke dalam huruf hidup jadi tasydid. Dan kebetulan ya, huruf yang diidghamkannya huruf yang menerima huruf mati tersebut adalah huruf yang memiliki sifat gunnah. Ya. Bisa difahami sampai sini? Ya, itu kan idgham kamil. Ya. Kenapa yang ini ada gunnahnya, yang itu tidak ada gunnahnya? Ya. Karena huruf ra adalah huruf idgham yang tidak memiliki sifat gunnah. Ya. Adapun huruf nun adalah huruf idgham yang memiliki sifat gunnah. Gitu ya. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Kaidah nun sukun dengan huruf hidup kalau dipertemukan sama saja seperti huruf bertasydid. Jadi kesimpulannya idgham sama dengan tasydid. Tasydid sama dengan idgham. Kalau kedua-duanya terjadi, ya, kalau kedua-duanya terjadi, misalkan di depan ada tasydid, ya, kemudian di kata berikutnya ketemu dengan idgham, apakah cara membacanya sama? Harus sama cara membacanya. Tapi cara memaparkan hukumnya berbeda. Kenapa? Karena hukum tasydid dibahas pada bab tasydid. Adapun nun sukun dibahas pada bab hukum nun sukun dan tanwin. Walaupun cara membacanya sama. Min nadhir, minal jannah, sama. Itu ya.
tapi cara memaparkannya, rinciannya berbeda. Ya, jadi nggak usah bingung lagi kenapa idgham kamil pada huruf lam, huruf ra berbeda dengan idgham kamilnya huruf mim dan huruf nun. Jawabannya mudah, karena huruf nun dan huruf mim, dua huruf itu saja yang hanya memiliki sifat gunnah. Apakah mungkin huruf lam dan huruf ra memiliki sifat gunnah? Tidak mungkin. Ya. Dalam kaidah tajwid hanya dua huruf itu saja yang memiliki sifat gunnah. Dan kaidahnya gimana? Kalau huruf mati dimasukkan ke dalam huruf hidup jadinya tasydid. Walaupun secara tulisan tidak tasydid, tapi cara membacanya sama dengan tasydid. Baik. Alhamdulillah ya, ala kulli hal kita sudah selesai membahas tentang idgham. Ya. Tapi saya akan menjelaskan lagi karena kemarin ya Mas siapa lupa namanya? Ya, antum. Kemarin beliau bertanya tentang idgham nakisnya huruf ya. Apakah idgham itu gunnahnya, cara menggunakannya itu sama seperti ya gunnahnya ikhfa ya. Yaitu gunnah dulu baru masuk. Ya. Gunnahnya pada idgham itu adalah masuk dulu ke dalam huruf idgham baru gunnah, kalau itu adalah idgham bi gunnah. Jadi masuk dulu ke dalam huruf idghamnya baru gunnah. Tapi kalau ikhfa gunnah dulu. Contohnya nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ya. Contohnya nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Man kana yu'minu billah, man kana gunnah dulu. Tapi kalau idgham berbeda. Dia harus idgham dulu, harus masuk dulu ke dalam huruf berikutnya. Contohnya nun sukun bertemu dengan ya. Cara membacanya bagaimana? Kita harus masuk dulu ke dalam huruf ya, baru kita gunnahkan. Setelah itu kita hidupkan lagi huruf ya-nya. Contohnya may ya'mal. Masuk dulu huruf ya, may, baru kita gunnahkan. May ya'mal. Kalau tadi ikhfa itu gunnahnya terganggu dengan huruf setelahnya, ya, dia harus memperhatikan tebal dan tipisnya ikhfa. Tapi kalau idgham, dia tidak terganggu oleh tebal atau tipis. Kenapa? Karena gunnahnya pada idgham adalah gunnah secara terpisah, gitu ya. Makanya dia dimasukkan ke dalam huruf idgham. Ya, cara membacanya bagaimana? Dimasukkan dulu ke dalam huruf idgham, habis itu gunnah, kemudian dia menyebutkan huruf idgham tadi. Bisa dipahami nggak? Masih bingung ya? Nggak apa-apa. Nanti secara sendiri akan ketemu maksudnya apa. Ya. Tapi Mas ini sudah paham. Ya. Baik, kita akan membaca contoh dari nun sukun bertemu dengan nun hidup, atau tanwin bertemu dengan nun hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan numid. Ayo. Kullan. Ditahan dulu ya qalqalahnya, karena ini qalqalah kubra. Qalqalah kubra harus ditahan dulu, nggak boleh langsung mantul. Kullan numid. Kullan numid. Min nadhir. Min nadhir. Tipis. Min nadhir. Min nadhir. Ya Musa lan nu'min. Ya Musa lan nu'min. Thumma min nutfah. Thumma min nutfah. 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 Qalqalah ya. Qalu lan nu'thirak.
nu'thirak. Kaknya dihidupkan boleh ya. Qalu lan nu'thiraka. Syai'in nukur. Ya Musa lan nasbir. Khalaqtani min nar. Min nur. Ya, jadi idgham sempurna ya. Jadi nun pertama itu nggak dibaca, sama sekali nggak dibaca. Dia masuk ke dalam huruf nun berikutnya. Ya, jadi ini idgham kamil. Jadi nun yang kedua itu jadinya tasydid. Ya mau tidak mau. Dia sebetulnya ingin memberitahu bahwasanya di dalam saya itu ada huruf nun lagi. Gitu. Tapi ya huruf nun ini beda dengan nun yang tasydid. Ya. Kalau nun tasydid itu memang benar-benar dia dari awal sampai hari kiamat nunnya ada di situ. Tapi kalau saya ini kata nun ini baru saja masuk ya. Karena dibaca jadinya idgham. Kalau tidak dibaca dia tidak di dalam. Tapi kalau tasydid dibaca tidak dibaca tetap nun matinya ada di dalam nun tasydid itu. Ini baru saja nun mati masuk ke dalam saya. Saya harus menjelaskan dengan tasydid walaupun tidak dalam bentuk tulisan tasydidnya. Gitu maksudnya ya. Bedanya kalau idgham seandainya kita berhenti ya. Nun mati tersebut kita berhentikan, maka dia menjadi izhar. Dia menjadi izhar. Contohnya seandainya kita berhenti kehabisan nafas, kita berhenti pada min. Ya. Maka min di situ harus izhar. Walaupun tidak bertemu dengan hamzah. Ya, tidak bertemu dengan ain. Tidak bertemu dengan huruf kha atau tidak bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Tapi tetap dia harus dibaca dengan izhar. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah izhar mutlak. Pokoknya kalau nggak bisa dimasukkan ke izhar syafawi atau izhar halqi, masuknya ke situ ya. Masuknya ke izhar mutlak. Tapi kalau nun ini disambung lagi dengan nun berikutnya jadinya idgham. Pertanyaannya, apakah minal jinnati di sini kita boleh berhenti pada minal jin? Nggak boleh. Maka dari mulai sekarang sampai hari kiamat, nun ini nggak bisa kita pisahkan dari nun yang kedua, karena sudah menjadi bersatu. Itu perbedaannya. Kenapa ini tidak ditulis dengan seperti ini? Ya, karena memang dia terpisah secara tulisan. Kapan dia dibaca seperti bersatu? Kalau dia dibaca dengan mausul di wasal, tidak maktu. Ya, kalau dia di mausul menjadi idgham. Kalau di maktu menjadi izhar. Ya, di maktu itu apa? Diputus. Ya. Seandainya kita berhenti misalkan khalaqtani min, apakah dibaca idgham? Min. Ya, tidak boleh ya. Gunnah kalau dipanjangkan sampai 2 harokat, dia harus punya alasan yang kuat. Ya. Gunnah kalau mau dipanjangkan harus punya alasan yang kuat. Ima alasannya karena tasydid atau idgham bi gunnah. Karena cuma 2 alasan itu saja yang kuat. Ya, idgham atau tasydid. Ya. Tanpa ada kedua itu, maka gunnahnya cuma 1 harokat. Maka gunnah adalah sifat aradhiyah. Dipanjangkan sampai 2 harokat dia butuh alasan. Tapi kalau istitalah, ya. Tapi kalau itbaq, isti'la, dia mau tebalnya segitu, memang patokannya segitu, nggak bisa dikurangi. Ya. Oleh karena itu gunnah ini adalah sifat aradhiyah, bukan sifat dzatiyah. Ya. Karena untuk memanjangkan saja dia butuh alasan yang kuat. Bisa dipahami sampai sini ya?
Ya, jadi perbedaan antara tasydid dengan idgham bi gunnah, yaitu bertemunya nun sukun dengan nun hidup. Di antaranya kalau dia berhenti, ya dia menjadi izhar mutlak. Tapi kalau dia disambung lagi menjadi idgham bi gunnah. Baik, idhaman nakhirah. Min nasirin. Hittatun naghfir lakum. Ala an nubaddila amthalakum. In nafa'ati dzikra. Lan nadkhulaha amsyajin nabtalih. Yawma idzin na'imah. Kalau tadi nun sukun, ya, min itu kan akhirnya nun sukun. Ya, khalaqtani min itu nun sukun. Ya, kalau tadi itu maksudnya yang ini adalah nun sukun, kalau yang ini yauma idzin dia adalah tanwin. Apakah sama membacanya dijelaskan nun sukunnya? Kan tanwin dengan nun sukun sama-sama saja ya. Nun sukun sama dengan tanwin. Tanwin sama dengan nun sukun. Bunyinya sama-sama an, in, un. Ya, sama dengan nun sukun. Nunnya mati. Tapi bedanya kalau tanwin itu bentuknya syakl, harokat. Tapi kalau nun sukun bentuknya adalah huruf atau harf. Itu ya. Kalau yang tadi boleh dijelaskan nun sukunnya dengan bacaan izhar mutlak. Lalu yauma idzin, apakah dia membacanya sama seperti tadi izhar mutlak? Yauma idzin, misalkan berhenti di situ. Ya, disamakan aja kayak yang tadi gitu ya. Kalau berhenti jadinya izhar mutlak, kalau disambung jadinya idgham. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Ya. Seperti tadi, ya. Idgham dengan tasydid sama dengan. Begitu juga tanwin dengan nun sukun sama dengan. Tapi pembahasannya berbeda. Sukun dengan tanwin sama. Tanwin menjelaskan tentang nun sukun. Sukun juga sukun. Gitu ya. Maka perinciannya pun berbeda. Ya. Kalau perinciannya berbeda, dia pasti dalam hukum yang lain dia bisa berbeda dengan hukum nun sukun. Pusing nggak? Ya. Pokoknya intinya berbeda. Ya. Dia harus berbeda dengan nun sukun. Karena istilahnya aja sudah beda. Itu ya. Itu nun sukun, ini tanwin. Kalau tanwin, apabila dia diwaqaf, dia punya hukum sendiri. Kalau tanwinnya fathatain, ya, kemudian diwaqaf, dia menjadi apa? Mad iwad. Tapi kalau tanwinnya adalah kasratain dhammatain, maka dia menjadi sukun arid. Sukun yang membutuhkan alasan. Alasannya adalah waqaf. Dan waqafnya juga harus butuh alasan. Waqafnya itu adalah waqaf kafi, waqaf ikhtiyari, atau ijtibari. Kita belum bahas itu ya. Insyaallah nanti kita bahas pada pembahasan al-wuquf wal ibtida. Itu pun dalam manzumah jazariyah. Al-wuquf wal ibtida. Jadi waqaf itu butuh alasan juga. Ya, mensukunkan huruf hidup juga butuh alasan. Alasannya adalah waqaf. Waqafmu alasannya apa? Ya, waqaf ijtibari terpaksa.
wakaf ikhtiyari karena pilihan, wakaf ikhtibari atau wakaf karena ada ujian dari guru atau ujian sedang musabaqah. Biasanya kalau wakaf ikhtibari itu adalah wakaf ketika seseorang sedang menyetorkan hafalannya kepada syekhnya untuk mengambil sanad. Bacaan pertama dia membaca dengan qiraah hafaz, wakaf, berhenti di situ. Dia ingin mengulang kembali ayat tersebut dengan qiraah yang lainnya sampai dia ulang 5 kali bahkan 10 kali. Maksudnya apa? 10 riwayat, 10 qiraah. Satu ayat membaca dengan 10 qiraah. Nah, itu namanya wakaf ikhtibari. Kalau wakaf ikhtiyari, wakaf karena pilihan, itu ada 3 macam. Kafi, ya, qabih, hasan. Kafi itu cukup. Misalkan wakaf di sini maknanya masih cukup, tidak terlalu rusak lah ya. Masih bisa difahami. Ya, ada wakaf qabih yang dia sembarangan berhenti ya. Belum tuntas maknanya sudah pergi, tutup Quran. Padahal maknanya belum selesai, ceritanya belum selesai, itu belum kelar ya. Tapi dia sudah tutup mushaf, udah pegel matanya. Oh, pergi ya. Ya ngopi dulu ya. Itu selesaikan dulu harusnya. Di situ wakaf qabih, belum selesai kisahnya. Atau kabar gembiranya belum selesai gitu ya. Misalkan contohnya wakaf qabih itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Disebutkan di situ kan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah mereka sebaik-baik makhluk. Itu jangan berhenti di situ. Karena Allah tidak berhenti di situ firman-Nya. Allah berfirman berikutnya tentang balasan buat mereka. Mereka tuh udah baik orangnya, beriman, beramal soleh, sudah dicap menjadi sebaik-baik makhluk. Harus ada balasannya dong. Ya, balasannya di ayat berikutnya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Kalau kita berhenti di situ berarti kita ya nggak bagus lah ya. Itu namanya wakaf qabih. Apakah berdosa? Ya, enggak ya. Tapi tetap ya, menurut disiplin ilmu tajwid itu tidak pas gitu. Atau bahkan bisa menjadi dosa kalau dia berhenti pada ayat yang lainnya, misalkan seharusnya dia sebutkan malah enggak gitu. Ini contoh kecilnya, ini tidak sampai ke derajat lahan jali gitu ya, kesalahan besar. Nah, ini diantara maktu dan mausul. Maktu itu diputus. Kenapa diputus? Dia harus butuh alasan. Alasannya wakaf. Wakaf apa? Alasannya apa wakaf di situ? Alasannya misalkan habis nafasnya. Dia harus mengulang lagi berarti kalau misalkan habis nafasnya supaya sempurna. Ya. Atau mungkin dia udah sempurna ya, kebetulan nafasnya udah habis juga di situ. Ya. Jadi butuh alasan wakaf juga. Nah, maka kesimpulannya dari itu semua, kita harus memperhatikan maktu dan mausul, memperhatikan makhraj dan sifat huruf. Itu sebuah kesimpulan dari perkataan Ali bin Abi Thalib sebagai tafsir dari warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebaik-baik mentartilkan. Perhatikan di situ ada tartila, masdar ta'kidan lima fihi minal ajri, ya, dari pahalanya, ya, wa ahammiyatihi wa ahkam bima fihi, gitu ya, dan hukum-hukum yang apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Maksudnya apa? Mentartilkan Al-Quran dengan sebaik-baik mentartilkan, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu mentajwidkan huruf hijaiyah semuanya ditajwid. Ya, tidak boleh ada yang tidak ditajwid, semuanya harus ditajwid, harus diperbaiki, diucapkan dengan baik dan benar. Kemudian wa ma'rifatul wukuf, dan harus mengetahui wakaf, di mana harus berhenti, harus tahu. Kata Ali bin Abi Thalib, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan huruf dan mengetahui wakaf. Tajwidul huruf itu dipelajari di ilmu tajwid, ilmu riwayat, ilmu bacaan Al-Quran. Wa ma'rifatul wukuf, mengetahui tanda wakaf, ini dipelajari di ilmu tafsir. Kedua-duanya harus jalan bersamaan. Itu. Supaya ketika membaca Quran, ya, ada isinya, ada ruhnya itu. Kita tahu maknanya. Dan kita asyik dengan bacaannya karena bacaannya indah. Gitu ya. Jadi dua-duanya harus jalan bersamaan. Kalau kedua-duanya sudah berkumpul menjadi satu, maktu wa mausul, wukuf wal ibtida, makharijul huruf wa sifatihi wa ahkamihi, akan berjalan secara sempurna. Ya, menjadi satu paralel, ya. Satu garis,
nggak bercabang gitu ya. Baik. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi tadi kita membahas tentang tanwin dengan nun sukun. Itu berbeda hukumnya walaupun cara membacanya sama. Ya. Walaupun cara membacanya sama. Ya. Di antara perbedaan yang sering kita temukan ya, di antara nun sukun permanen, itu kan permanen nun sukun itu, dengan tanwin. Contohnya, yauma idzin al-mustaqar. Di situ kan tanwin sama dengan nun sukun. Tapi kenapa? Kalau seandainya dia sama, tanwin di sini nunnya bisa hidup lagi. Yauma idzinil. Tapi kalau itu adalah nun sukun, kalau kita temukan nun sukun di dalam Al-Quran, apakah nun sukun permanen itu bisa hidup lagi? Enggak. Kita nggak pernah temukan itu, ya, nun sukun yang permanen bisa hidup lagi. Ya. Contohnya di sini. Ya. Khalaqtani mina. Boleh nggak? Di sini kan tulisannya khalaqtani min. Nun sukun permanen. Apakah boleh hidup lagi mina? Nggak boleh. Tapi kalau tanwin boleh. Padahal katanya sama dengan nun sukun. Itu perbedaannya. Ya, jadi setiap istilah ya memiliki rincian sendiri, memiliki hukum sendiri. Walaupun kadang-kadang sama membacanya. Seperti ini sama dengan ini cara membacanya, gitu ya. Baik. Jadi cara membacanya bagaimana? Yauma idzin na'imah. Kalau kita berhenti pada yauma idzin, membacanya yauma idzin atau yauma idz? Yauma idz. Ya. Dia menjadi sukun arid. Ya, sukun yang membutuhkan sebuah alasan, yaitu waqaf, ya. Waqafnya apa? Waqaf hasan, ya. Bisa waqaf hasan, bisa waqaf kafi. Baik. Berikutnya kita akan membaca, masih ada waktu sedikit lah ya. Kita mengambil satu lagi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Thullatum minal awwalin. Mim malja. Suhufan mutahharah. Tak marbutah, kalau harokatnya fathatain dia tidak mad iwad. Ya, tak marbutah itu harokat apapun itu ya, mau tanwin, mau fathah, mau kasrah. Kalau dia sukun, dia jadi huruf ha yang mati. Ya. Ilahum min dunih. Ilahum min dunih. Baik. Saqfan mahfudha. Saqfan mahfudha. Ini fathatain di akhir menjadi mad iwad. Ya. Mad iwad itu ya pasti di akhirnya ada alif, ya. Kalau fathatain pasti ada alifnya. Gitu aja kaidahnya. Kalau kita menemukan fathatain pasti ada alifnya. Kenapa cuma fathatain saja ada alifnya, dhammatain tidak ada alifnya, kasratain tidak ada alifnya? Ya. Untuk menjelaskan bahwasanya cuma fathatain saja yang dipanjangkan. Tapi ini hamzah, kalau kita menemukan hamzah ada alifnya atau tidak ada alifnya, memang itu kekhususan hamzah. Hamzah itu kadang-kadang ada alifnya, kadang-kadang tidak. Gitu ya. Jadi jangan kaget kalau kita menemukan dalam mushaf dan Al-Quran hamzah berharakat fathatain di akhir kata, gitu ya. Terus dia tidak ada alifnya. Ya. Apakah ini ya dibaca dengan sukun saja gitu, tidak dipanjangkan? Tetap ya, hamzah dia istifna, pengecualian, sama saja dia dibaca panjang khususnya. Khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Syahr. Ya, sya ya. Sya. Masih ingat sifatnya huruf sya? Selain dia hamas, sifatnya apa? Tafasyi, ya. Hamas, tafasyi itu yang paling menonjol ya.
Kalau istifal infitah itu udah jelas ya, dia pasti dia istifal dan infitah. Nggak boleh dia tebal, nggak boleh dia tertutup, harus terbuka. Sya, dia harus tipis ya, nggak boleh tebal. Sya, dan dia harus pecah di dalam ya udaranya. Sya, taib. Min khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Hablum min masad. Hablum min masad. Qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wala takum ma'al kafirin. Wala takum ma'al kafirin. Alam nakum ma'akum. Alam nakum ma'akum. Mimma lillah. Idgham kamil ya, idgham kamil semuanya ya, nunnya nggak kelihatan sama sekali, dia sembunyi itu ya, nggak kelihatan, zatnya maupun sifatnya tidak terlihat, yang terlihat hanya sifatnya mim dan makhrajnya mim, itu yang dimaksud idgham kamil, dia masuknya sempurna gitu di dalam, nggak kelihatan. Taib. Bihijaratin min sijil. Bisuratin min mithlih. Bisuratin min mithlih. Iya, sama aja ya, tanwin suratin mi menjadi bisuratim. Ya, tanwinnya disembunyikan di dalam huruf mim. Dan mim mithlih, nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf mim, ya. Mahabbatan minni. Mahabbatan minni. Jangan lupa dengungnya. Mahabbatan minni. Mahabbatan minni. Mimma. Hamzahnya mati ya, hamzahnya mati ya, dan dia jangan lupa ada nabernya ya. Hamzah itu kalau mati dia punya naber ya, sama seperti ha punya naber juga, harus ditekan karena makhrajnya jauh sekali di pangkal tenggorokan sini, maka dia harus ditekan supaya jelas. Kalau nggak seperti itu dilepas dia, nanti dia lepas dia pindah pada makhraj yang lain, maka harus dijelaskan. Mimma. Nah itu jadi apa ya, slow motionnya gitu ya. Nanti kalau pas sholat jangan gitu ya, mimma. Nah, ya jangan berlebihan. Nah, ini latihan saja, tapi nanti prakteknya ya sewajarnya saja, cukup dijelaskan makhraj dan sifatnya. Baik, mimma. Wa dhillim min yahmum. Wa dhillim min yahmum. Ila miqati yawmin ma'lum. Ila miqati yawmin ma'lum. Taib, selesai ya pembahasan idgham bi gunnah ya, karena waktunya sudah habis kita akan beralih pada tahsin juz amma. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Karena memang awal juga saya bingung tentang idgham itu, suka bertanya sama ustadz, sama guru saya, sampai guru saya bosan nanya terus ini katanya, nggak paham.
Tapi alhamdulillah setelah saya sering bertanya sama ustadz saya, jadinya kan saya bisa ngisi ujian. Paham gitu. Jadi maksud dari pertanyaan di saat teman-teman saya bingung, maksudnya belum paham, mau bertanya malu gitu, takut dimarahin. Tapi saya nggak peduli. Tanya aja ya. Udah bayar mahal-mahal di pondok, masa nggak tanya? Rugi dong ya. Harus tanya. Bodoh amat ya, mau dimarahin juga. Tapi alhamdulillah saya menjadi paham. Ya, alhamdulillah. Tafadhal, ada yang bertanya silahkan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Mau tanya selain pelajaran itu bisa tak? Boleh. Tapi jangan yang susah-susah Pak ya. Kenapa itu tanya kol-kolan, salah kol-kolannya itu bisa merubah hati enggak? Oh, enggak. Enggak. Ya, jadi kol-kolah itu enggak bisa merubah arti selama kol-kolahnya masih pada huruf kol-kolah. Selama kol-kolahnya masih berada pada huruf yang memiliki sifat kol-kolah. Tapi kalau kol-kolahnya ya dijatuh pada huruf nun, ya jatuh pada huruf apa biasanya yang mantul-mantul tuh? Huruf lam. Alhamdulillah. Dia tidak merubah arti, tapi dia telah merubah sifat yang seharusnya sifatnya masuk pada huruf kol-kolah, tapi dia malah masuk kepada huruf selain kol-kolah. Pertanyaannya apakah merubah arti? Tidak ya. Tapi dia telah merubah sifat yang tidak semestinya. Kemudian apakah dia jatuh ke dalam sebuah kesalahan? Jatuh. Tapi kesalahannya cuma sampai lahan khofi. Tapi perlu diingat, walaupun kesalahan itu adalah khofi, kalau bertumpuk khofinya menjadi jali ya. Menjadi besar. Misalkan terlalu bermudah-mudah dengan kesalahan yang kecil, nanti kan jadi sebuah kebiasaan. Nanti dia menyepelekan, nanti dia merembet kepada kesalahan yang besar, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya wallahu alam, nanti dia merembet kemana kan kita nggak tahu. Ya sebisa mungkin kesalahan kecil harus diperbaiki, walaupun itu kecil. Apalagi ya ini baca Quran, gitu ya. Apalagi ini baca Quran harus hati-hati membacanya. Sesuai kemampuan. Ala qadril istita'ah. Atau in amkana, apabila memungkinkan. Baik. Satu lagi tadi. Monggo. Huruf wa itu ada bacaan dua macam enggak? Contohnya seperti wa atau wa. Taib, wa itu boleh ditekan, maksudnya kan? Apabila huruf wawunya bertasydid. Kemudian apabila huruf wawunya terjadi idgham. Jadi apa? Apabila wawunya terjadi tasydid atau terjadi idgham sebagaimana yang kita bahas tadi. Contohnya miu memang harus ditekan. Harus sama dengan wawu yang tasydid. Walaupun tulisannya berbeda. Tapi jangan lupa kalau idgham harus ditambahkan gunnah, karena nun sukun apabila bertemu dengan wawu, dia jenisnya adalah idgham bi gunnah. Ya, dan dia idghamnya adalah idgham nakis. Idghamnya kurang, masuknya itu tidak sempurna. Ada yang menjanggal gitu. Ada yang menghalangi dia, jadi tidak sempurna, enggak lancar. Apa? Gunnah. Ya. Gunnah yang ada di tengah-tengah itu. Makanya gunnahnya sempurna, dia berdiri sendiri gitu. Ya. Jadi itu wawu yang boleh ditekan apabila tasydid, apabila idgham, dan ditekannya harus disesuaikan dengan sifat yang ada pada huruf wawu. Tidak boleh tekanannya huruf wawu sama dengan tekanannya huruf ba. Ya. Kemudian kapan wawu itu dibaca dengan ringan, dan memang seharusnya ringan apabila wawu itu dia hanya berharokat fathah, hanya berharokat fathah, hanya berharokat kasrah, hanya berharokat dhammah. Kemudian apabila wawu ini sukun asli atau sukun arid, ya, maka dibaca dengan ringan, tidak boleh ditekan wa, wi, wu, au, iu, u. Boleh au, iu, u, nggak boleh. Ya, au, iu, u, bukan u ya. U jadinya panjang, bukan u. Ya, u jadinya mad. Ya. Jadi gitu ya. Baik. Ya. Bal. Jadi yang masalah
mengakhiri baca Al-Quran itu ada adabnya tadi. Ada adabnya. Ada. Nah, terus kalau bisa kita biasa kan mau pengen ngaji sendiri itu untuk mengakhiri di Al-Quran itu dan patokannya gimana? Ini kan kadang-kadang kita baca terus kayaknya udah capek, udah lelah matanya. Itu Ya. harusnya diakhiri gimana? Memang sembarangan. Ya. Ini iya, mudah-mudahan jadi solusi ya. Kalau kita seandainya ini belum paham tentang ilmu tafsir, nggak paham tentang makna yang kita baca Quran tersebut, setidaknya kita baca pakai mushaf terjemah. Jadi kita punya patokan, Pak. Mushaf terjemah. Iya. Baca mushaf terjemah kalau kita sedang tadarus, supaya kita tahu ini kisahnya berakhirnya di mana. Gitu. Berakhirnya di mana? Takutnya kita malah berakhir yang semestinya tidak boleh berhenti di situ, harus dibaca ayat berikutnya. Kalau yang tanda ayat tinggi itu biasanya tidak ada patokannya. Ain itu setahu ana kan mushaf cetakan Indonesia ya. Cetakan Mesir, cetakan Madinah nggak ada ainnya. Tapi nggak tahu kalau misalkan ainnya itu memang ngepasi maknanya, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya nggak ngepasi, ya gimana? Lebih baik baca mushaf yang ada terjemahnya, gitu ya. Kalau tadarus, alangkah baiknya baca yang ada terjemahnya. Kecuali ini ada hajah. Kecuali kalau misalkan itu adalah menghafal Quran, targetnya segitu. Ya gimana lagi? Kalau menghafal Quran lain lagi, ya dia punya keringanan tersendiri. Karena menghafal Quran dia butuh target, butuh fokus. Sehari misalkan dia harus menghafalkan 1 halaman. Ya. Dan ternyata halaman itu belum selesai maknanya, masih berlanjut gitu ya, masih bersambung dengan halaman berikutnya. Ya, dia mampunya segitu. Tapi dia akan menghafal besoknya lagi halaman berikutnya. Tapi kalau orang tadarus ya kecil kemungkinannya untuk membaca halaman berikutnya. Bisa jadi dengan kesibukan. Tapi kalau orang penghafal Quran ya di pondok tahfidz, dia pasti diwajibkan sama ustadznya, sama gurunya bahwa besok dia harus melanjutkan halaman berikutnya. Kalau tidak setoran misalkan dia akan dihukum, didenda. Itu pasti ada gitu ya. Jadi beda dengan menghafal Quran. Dan penghafal Quran itu ada mushaf standarnya. Dan biasa yang diterapkan di pondok-pondok tahfidz, Quran standar yang biasa mereka gunakan, selain mushaf Madinah, mushaf cetakan Beirut, cetakan Libanon, cetakan Mesir. Karena mushaf itu harganya lebih murah daripada mushaf Madinah. Ya kalau harganya yang agak mahal ya mushaf Madinah. Mushaf Madinah memang mahal. Ya, kalau di Indonesia, kalau di sana ya gratis. Ya. Gratis dibagi-bagi. Biasanya kalau pondok tahfidz Indonesia itu kan mushafnya standar Mesir, standar Libanon atau Beirut. Begitu. Semoga menjadi solusi buat kita semua ya. Agar membacanya lebih khusyuk, pakai mushaf yang ada terjemahnya. Tapi kalau seandainya mushaf yang ada ainnya tuh ngepasi maknanya ternyata benar gitu ya. Ya silahkan tafadhol. Tapi sepertinya ain itu sama seperti 1 hizab, 2 hizab kayaknya. Wallahu alam, tapi alangkah baiknya pakai mushaf terjemah saja. Ya. Pakai mushaf yang ada terjemahnya. Semoga bisa menjadi solusi buat kita semua. Wallahu alam bishawab. Baik, kita langsung baca Tahsin juz amma. Sudah sampai surat mana nih? Al-Lailnya, Al-Lail sudah belum? Udah tahsin bareng-bareng? Belum selesai? Baru separuh ya? Separuh lagi belum? Ya udah nggak apa-apa, kita ulang lagi, kita baca sama-sama lagi. Baik, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Yaghsha. Kemudian yaghsha. Mantul misalkan. Ya. Apakah maknanya berubah? Yaghsha itu kan apabila gelap itu ya. Apakah berubah menjadi makna yang lain? Tidak, itu ya. Tetap gelap. Wal-laili idza yaghsha. Cuma ya, dia kesalahannya adalah khafi pada sifat yang seharusnya tidak qalqalah. Ya. Berarti kalau dia sampai qalqalah, kira-kira melesetnya di mana? Kalau enggak dijahar, di syiddah. Antara dua itu. Karena cuma dua sifat itu saja yang bisa membentuk qalqalah. Berarti gha ini sifatnya apa ini ya? Jahar. Ya, berarti setelahnya apa? Ya, kalau dia tidak boleh qalqalah, berarti setelahnya harus apa? Harus rakhawah. Berarti harus apa? Harus mengalir suaranya. Kalau sampai dia tertahan suaranya, maka dia menjadi syiddah. Itu meleset ke syiddah. Terjadilah qalqalah. Gitu. Jadi tidak sampai kesalahan jali, kesalahan khafi saja. Baik. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى jangan lupa tasdidnya illal ya, tasdid la yaslaha illal ashqa الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى artinya panjang alladzi yu'ti malahu yatazakka ketukannya harus pas ya alladzi yu'ti malahu yatazakka jadi pas ya alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Baik. Sekali lagi alladzi yu'ti ma lahu yatazakka alladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ini ada dua gunnah di sini ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza kalau orang Sunda susah tujza dua-duanya ja orang Sunda tuh ya tujza ulangi wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la illa. 'Ala. 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 'Ala.
wajhi rabbihil a'la. Illa wajhi rabbihil a'la. Walasawfa yarda. Baik, alhamdulillah. Selesai tahsin al-lail. Silahkan dari sebelah kanan atau kiri, tafadhol. Atau belakang. Kamu dulu, Dek, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza. Li-nya pendek. Wal-laili idza. Li idza. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Terus? Wan-nahari. Jangan lupa dengar. Wan-nahari idza tajalla. Iya. Wa ma khalaqad langsung masuk za. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa dengar. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Iya. Inna sa'yakum. Inna sa'yakum lasatta. Iya. Fa amma man atta wal wattaqa wa saddaqa bil husna. Iya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Lil yusra. Coba lil yusra aja. Jangan lil yusra. Terus wa amma mam jangan lupa dengong. Wa amma mam bakhila was. Wa amma man bakhila wastahna. Iya, terus. Wa kadzdzaba bil husna. Iya, terus. Fasanu yassiruhu lil usra. Pintar, terus. Wa ma yughni idza. I-nya pendek. Idza taradda. Iya, terus. Inna alaina lal huda. Iya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kan wal ula. Wal ditahan, jangan mantul. Wal ula. Pintar. Terus. Fa'an dengar. Fa'antartukum naron. Fa'antartukum naron taladdo. Coba lihat mulutnya nih. Terus la yaslaha illal asqa. Pintar, tinggal ditambah panjangnya. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha illal ashqa. Pintar, terus. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Naam.
wasayujannabuhal atqa wasayujannabuhal atqa. Iya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Iya. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Iya. Jadi alifnya nggak dibaca ya, langsung masuk ba. Illab gitu. Goknya panjang. Illabtigha awaj. Pintar terus. Wala saufa yardha. Masya Allah. Jazakallah khair. Setelahnya silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wal laili idza yakhsha wan nahari idza tajalla. Naam. Wa ma khalaqaz dzakara wal untha inna sa nanya pendek. Inna sa'yakum la syatta. Iya. Fa amma man a'ta wattaqa. Iya. Wa saddaqa bil husna. Naam. Fasanuyassiruhu. Kepanjangan dua aja. Fasanuyassiruhu lil yusra. Iya. Wa amma man bakhila wastaghna. Iya. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Iya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Taib. Inna alaina lal huda. Taib. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Naam. Wa fa'andartukum naran taladza. Nah, sekarang jangan berhenti. Fa'anzartukum kumna gitu. Wa'anzartukum naran taladza. Taib. La yaslaha illa al-ashqa. Taib. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Naam. Wa sayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti. Bukan yu', pakai hamzah. Alladzi yu. Ini paling bawah nih. Yu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Iya. Wa ma li Kepanjangan maknya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Iya. Illa batigha wajha. Nah, jangan diputus, disambung. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Illa batigha wajha. Illa batigha
ابتغاء وجه ربه الأعلى Taib. ولسوف يرضى Ya, saunya jangan panjang. Wala saufa yarda. ولسوف يرضى Masya Allah, jazakallah khair. Silahkan. Tajalla. والنهار إذا تجلى Naam. وما خلق الذكر والأنثى Iya. إن Bukan sya, sa, es, sa. إن Inna سعيكم لشتى Naam. فأما من أعطى واتقى A'ta wattaqa ditahan. فأما من أعطى واتقى Naam. وصدق بالحسنى Udah maghrib ya. Nggak kerasa. فسيسره لليسرى Iya. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن Alaina. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا العشقى Kan ashqa illal ashqa hamzah. لا يصلاها La yaslaha illal ashqa. لا يصلاها إلا الأشقى Ash kan ash tipis. Infitah ya. Ash bukan ash tertutup, kalau ash terbuka. لا يصلاها إلا الأشقى Terus الذي كذب وتولى watawalla. الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى Alladzi الذي يؤتي ماله يتزكى na'am. وما لأحد عنده من نعمة تجزى Iya. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى A'la. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Sulitnya a'la. Nah, jadi startnya dari hamzah ya. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Startnya dari a. Ayo. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Itu. ولسوف يرضى Masya Allah, sudah maghrib ini, nggak kerasa ya. Yang lain nggak kebagian. Insya Allah kita lanjutkan hari Jumat. Tapi duduknya jangan rubah ini. Ya, biar selanjutnya ya bisa melanjutkan ya. Diingat ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.